Jadwal Timnas U17 Indonesia menghadapi Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025 pada Senin, tanggal 14 April tahun 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung di RCTI dan GTV, serta live streaming Vision Plus. Timnas U17 Indonesia melenggang ke babak 8 besar dengan status juara grup C usai menyapu bersih 3 pertandingan grup dengan kemenangan. Skuad Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan di laga pertama, berikutnya mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dan Afghanistan 2-0. Total mereka mengemas 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol di fase ini. Di satu sisi, Korea Utara U17 menjadi runner-up grup D dengan catatan sekali menang atas Tajikistan dengan skor 3-0 serta 2 kali imbang menghadapi Iran 1-1 dan Oman 2-2. Total 6 gol dibuat di fase grup, dengan kebobolan 3 gol. Mereka melangkah ke fase gugur mendampingi Tajikistan yang mencatat 2 kemenangan dan sekali kalah. Melihat catatan perjalanan masing-masing, Timnas Indonesia U17 bisa percaya diri. Apalagi, mereka mampu menaklukkan tim unggulan Korea Selatan yang pernah 2 kali menjadi juara di ajang ini dalam prosesnya. Selain itu, dilihat dari jumlah kebobolan gol, tim asuhan Nova Arianto memiliki pertahanan yang lebih solid. Saat melawan Yaman, gawang Indonesia kebobolan sekali dari tendangan penalti. Timnas U17 asuhan Nova Arianto menjadi satu-satunya tim sepak bola Indonesia, baik dari kelompok umur maupun tim senior, yang memenangi semua laga grup sebuah kompetisi kontinental. Jika ditambah babak kualifikasi, tim ini total memenangi 5 dari 6 pertandingan. Satu pertandingan berakhir 0-0 ketika melawan Australia selama kualifikasi. Di fase kualifikasi, mereka menang atas Kuwait dan Mariana Utara. Kemenangan sebanyak itu tidak pernah diraih tim Indonesia manapun dalam turnamen kontinental. Termasuk saat menembus semifinal pada Piala Asia U17 1990, lolos untuk pertama kali di Piala Asia 2023, dan finish di urutan keempat Piala Asia U23 2024. Saat tampil di Piala Asia U17 1990 yang diikuti 7 tim, Indonesia tak pernah menang dalam 4 pertandingan. Skuad Garuda Muda lolos ke semifinal dengan 2 kali imbang melawan Korea Selatan 1-1 dan Qatar 0-0. Di semifinal, kalah 0-2 dari Uni Emirat Arab, lalu dikalahkan Cina 0-5 dalam pertandingan perebutan posisi ketiga. Berikutnya, ketika Indonesia untuk pertama kali mencapai babak knockout Piala Asia 2023. Tim senior Merah Putih hanya menang sekali dengan 2 kali kalah pada fase grup, sehingga lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Kemudian, lolosnya Timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan bekal 2 kemenangan dan sekali kalah di fase grup. Dengan melihat catatan yang dibuat selama fase grup Piala Asia U17 2025, pencapaian Evandra Florasta dan rekan-rekannya lebih baik dari tim sepak bola Indonesia yang lain sepanjang sejarah. Nova Arianto menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Indonesia ke putaran final turnamen FIFA. Setelah penampilan Garuda Muda dalam fase grup Piala Asia U17 2025 yang berbuah tiket Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, Indonesia berlaga di turnamen itu pada edisi 2023 tetapi karena statusnya sebagai tuan rumah, bukan dari hasil kualifikasi yang dijalani. 3 kemenangan Timnas U17 Indonesia di fase grup Piala Asia U17 2025 ini tak lepas dari strategi yang diterapkan pelatih Nova Arianto yang berorientasi pada hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Ada 3 pendekatan bermain yang berbeda untuk 3 laga. Nova menerapkan strategi yang menekankan pertahanan rapat dan serangan balik saat mengalahkan Korea Selatan.
Dengan strategi itu, Taeguk Warrior gagal mengoptimalkan 15 peluang yang tercipta selama laga. Di satu sisi, pasukannya bisa mencatat 47 sapuan dan 26 tackle. Berikutnya, saat melawan Yaman, Garuda Muda bermain lebih terbuka. Hasilnya, Evandra dan rekan-rekannya bisa membuat 11 peluang dengan 6 diantaranya tepat sasaran, saat Yaman hanya menciptakan 9 peluang dengan 5 yang tepat sasaran. Indonesia U17 menjadi tim yang sangat klinis dalam laga ini, sehingga mampu mencetak 3 gol dari permainan terbuka dan 1 gol dari penalti. Di pertandingan terakhir fase grup, menghadapi Afghanistan yang sudah dipastikan tersingkir, Indonesia yang sudah memastikan lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025, bermain lebih berani. Meski timnya dirombak, pasukan Nova bisa mendominasi penguasaan bola hingga 52% dan menciptakan 8 peluang, dengan 2 diantaranya menjadi gol. Yang penting untuk dicatat, saat melawan Afghanistan, Timnas U17 Indonesia bermain dengan semangat pantang menyerah sehingga bisa mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Dengan melihat pendekatan yang diterapkan Nova, peluang skuad Garuda Muda untuk mengalahkan Korea Utara di perempat final terbuka. Pelatih Timnas Korea Utara U17, Oh Tae-song, melontarkan ancaman kepada Timnas Indonesia U17 jelang pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025. Korea Utara U17 belum pernah bertemu dengan Garuda Asia, namun Tae-song merasa sudah mengetahui gaya main anak asuh Nova Arianto dan tidak asing dengan cara main Timnas Indonesia U17. Gaya bermain mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan dan efektif. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, kata Tae-song dilansir dari situs resmi AFC. Optimisme tinggi pun menyelimuti Korea Utara yang berhasil meraih tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Seiring keberhasilan meraih target utama kami lolos ke Piala Dunia, moral tim kami sangat tinggi. Biar bagaimanapun jalan masih panjang dan kami harus terus konsentrasi di setiap pertandingan, ucap Tae-song lagi.